Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, di mana mata pelajaran IPS pada bab pertama ini adalah tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Coba perhatikan peta konsep berikut. Konsep ruang dan interaksi antar ruang dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep ruang. Yang kedua, konsep interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, contoh interaksi antar ruang. Konsep ruang dibagi menjadi 2. Pengertian ruang dan keterkaitan ruang dan waktu. Konsep interaksi antar ruang dibagi menjadi 2. Pengertian interaksi antar ruang dan aspek interaksi antar ruang. Contoh interaksi antar ruang dibagi menjadi 2. Keadaan alam wilayah Indonesia dan dampak interaksi antar ruang. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam benak kalian, apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang pertama? Tuh, kalian tahu, itu gambar apa ya? Nah, kalian bisa menjawab masing-masing. Nah, di sana kalian bisa mengerti gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nanti dari gambar inilah nanti yang akan ibu guru sebagai pertanyaannya, dan kalian ini akan mengerti antara kaitan konsep antar ruang. Nah, sebenarnya pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi kalau kalian berpikir ruang itu adalah ruang guru, ruang kelas, ruang kamar, ruang tamu. Nah, sebenarnya bukan itu yang kita bahas. Ruang di sini adalah sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah, dan untuk kelangsungan hidupnya. Adapun interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Perhatikan gambar di sini ya, kalian ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, kondisi saling bergantung itu apa saja? Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan antar. Kita bahas yang pertama dulu, adalah saling melengkapi. Kalian perhatikan, yaitu gambar saling melengkapi. Ini adalah contoh saling melengkapi. Contohnya, wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, di mana wilayah A bisa mengirim sayur ke wilayah B dan wilayah B bisa mengirim ikan ke wilayah A. Ini adalah saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara itu adalah di mana antara wilayah satu merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Nah, kalian perhatikan tabel berikut atau gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan wilayah A surplus sayur minus ikan. Wilayah B yang wilayahnya lebih jauh surplus ikan minus sayur. Dan wilayah C yang wilayahnya lebih dekat dengan A surplus ikan minus sayur. Biasanya wilayah A mendapatkan ikan dari wilayah B dan wilayah B mendapatkan sayur dari wilayah A. Karena ada wilayah yang lebih dekat, wilayah C, sekarang wilayah C bisa mendapatkan sayur dari wilayah A dan wilayah A bisa mendapatkan ikan dari wilayah C. Ini yang dimaksud kesempatan antara. Nah, yang terakhir adalah kemudahan transfer, di mana kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada kesediaan informasi, baik sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal ke daerah tujuan. Nah, contohnya bagaimana kalau menghubungkan
daerah asal ke daerah tujuan dengan sarana prasarana, yaitu seorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual ke wilayah B. Ini adalah kemudahan transfer. Nah, kesimpulannya, yang pertama, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Yang kedua, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun tugasnya, kalian tadi melihat pada tabel yang Ibu sajikan di atas. Ada 3 interaksi antar ruang. Kalau gambar A itu gambar apa, gambar B gambar apa, dan C gambar apa. Nah, apa kaitannya lingkungan A dengan gambar tersebut dengan interaksi antar ruang, dan yang kedua maupun yang ketiga? Ini bisa ditulis dan dikirim melalui WA. Nah, demikianlah ya. Semoga kalian tetap bahagia, kalian tetap senang meskipun dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar tidak bisa bertatap muka secara langsung. Salam IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.